Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka semuanya. Jumpa kembali bersama saya di pertemuan kita yang terakhir kali ini. Saya harap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kita yang terakhir kali ini, saya berpesan kepada Anda semua untuk terus membaca. Jangan pernah letih dan jangan pernah menyerah untuk tidak membaca, meskipun satu hari. Membaca akan menambah daya kekuatan analisis kita dan membaca juga akan menambah pengetahuan kita mengenai apa-apa yang kita pelajari. Di pertemuan kita terakhir kali ini, kita akan membahas dua topik penting. Yang pertama mengenai badan legislatif, yang kedua mengenai pemilu ataupun pemilihan umum. Sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, badan legislatif merupakan institusi dalam sebuah sistem negara yang bertugas untuk menyusun undang-undang dan juga bertugas untuk mengawasi ataupun mengontrol pemerintahan. Makanya, dalam badan legislatif biasanya dia memiliki beberapa hak. Yang pertama ada yang namanya hak interpelasi, kemudian yang kedua hak angket, kemudian yang ketiga adalah hak bertanya. Hak-hak ini difungsikan untuk mengontrol bagaimana pemerintahan berjalan sesuai dengan koridornya. Nah, selain itu, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bentuk dan sistem badan legislatif di beberapa negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara dunia mengadopsi beragam sistem yang berbeda satu sama lain. Nah, begitupun dengan sistem badan legislatifnya. Nah, ada dua aspek yang dominan yang sering diadopsi oleh negara-negara di dunia. Negara-negara dunia seringkali mengadopsi dua sistem parlemen. Yang pertama ada yang namanya bicameral, kemudian yang kedua ada yang namanya unicameral. Nah, sistem bicameral merupakan dua sistem di mana keanggotaan ataupun members dari badan legislatif terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur representasi politik dari partai. Yang kedua adalah unsur dari representasi teritorial ataupun daerah. Nah, untuk negara-negara yang memiliki bentuk pemerintahan federal seperti Amerika Serikat, kemudian Malaysia, dan juga beberapa negara-negara federal lainnya, biasanya mereka mengadopsi sistem bicameral. Sistem bicameral artinya dalam badan legislatifnya ataupun dalam parlemennya itu ada dua keanggotaan. Yang pertama keanggotaan representasi politik dan keanggotaan teritorial. Atau dalam istilah di badan legislatif Amerika, ada yang namanya majelis tinggi dan majelis rendah. Atau yang namanya upper house dan lower house. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai hal-hal ini. Nah, kemudian ada juga yang namanya unicameral. Unicameral artinya dalam badan legislatif hanya ada satu representasi dan tidak ada pemecahan menjadi beberapa cabang ataupun keanggotaan dari representasi politik ataupun representasi teritorial. Tidak ada seperti itu. Menjadi satu semuanya. Nah, di pertemuan kali ini kita juga akan mempelajari mengenai berbagai macam sistem pemilu, sistem pemilihan umum. Khususnya yang berkaitan dengan bagaimana memilih anggota dewan, kemudian bagaimana memilih presiden. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita hanya akan membatasi pada dua sistem pemilu. Yang pertama ada yang namanya sistem distrik, yang kedua ada yang namanya sistem proporsional. Dalam sistem distrik, mekanisme pemilihan, siapa yang memiliki suara terbanyak, dia yang akan menang. Biasanya dalam sistem distrik hanya akan ada satu wakil dalam satu distrik. Nah, sementara suara yang tidak mencapai ataupun yang kalah akan terbuang dengan sia-sia. Sementara dalam sistem proporsional, logikanya adalah bahwa kursi partai yang didapatkan oleh partai tertentu itu didasarkan dari sejumlah suara yang dia dapatkan dari perhelatan pemilu. Artinya ada keseimbangan antara jumlah kursi dengan jumlah suara yang didapatkan. Ini merupakan logika paling dasar mengenai perbedaan antara sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional. Dan kita akan mempelajari ini semua dalam topik kali ini. Saya harap Anda semua membaca mengenai hal ini dan kita akan jumpa di forum diskusi nanti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.